4.36 soal 4.36 itu ambil hanya data untuk biaya overhead pabriknya saja. Sedangkan untuk basis alokasinya yang contoh. Nah, dari situ tadi saya minta hitung tarif alokasi tiap departemen pendukung. Lagi ya. Lagi nanti nggak kebahas modul 5-nya. Laginya waktu TTM. Saya minta waktu, dia mau pipis. Bentar ya. Kenapa? Ada apa? Tetap mau lagi contoh soalnya. Ya. Ya, sama. Lanjut saja ya, nanti latihan soalnya saya akan kasih soal-soal TM. Oh ya udah, nanti khusus saya kasih soal yang banyak. Tenang aja. Tumbennya ada yang mau soal banyak. Oke, sebenarnya yang modul 5 ini itu membahas tentang sistem biaya pekerjaan dengan berdasarkan pesanan. Ya nanti ketika jadi semua perhitungan yang dari awal akan saya bikinkan soal dan tolong dikerjakan setelah saya bahas satu persatu PR-PR yang sudah saya dari yang kemarin. Oke, untuk sistem biaya pekerjaan berdasarkan pesanan ini terjadi pada perusahaan yang proses produksinya itu berjalan karena adanya pesanan atau order dari pelanggan. Coba bisa nggak ada yang bisa menjelaskan nggak sistem pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur itu berdasarkan pesanan atau enggak? Mobil. Ingat tadi, sistem pekerjaan yang berdasarkan pesanan itu hanya pada perusahaan yang proses produksinya akan berjalan karena adanya pesanan atau order dari pelanggan. Jadi jika ada pesanan saja nanti maka perusahaan itu akan berproses.
Nah, untuk mobil, dia berdasarkan pesanan atau bukan? Ada kelas lagi ya, Mbak? Iya kah? Besok ada kelas apa? Saya kok baru tahu. Besok ada kelas apa ya? Di agenda saya nggak ada kelas. Eh, Pertemuan online tanggal 12 April. Esensi dari pekerjaan yang menggunakan pesanan itu baik karakteristik maupun jumlah itu sesuai dengan pesanan pelanggan. Nah, sedangkan kalau mobil, apakah karakteristik mobil yang dijual di pasaran itu dengan yang dipesan oleh pelanggan? Ya, bukan. Jadi yang untuk perusahaan assembling mobil atau manufaktur yang untuk mobil, dia bukan berdasarkan pesanan. Memang, meski ada mobil yang terpampang di dealer, bukan berarti barang itu ready atau tersedia untuk dijual. Melainkan, itu hanya contoh barang saya untuk tipe ini loh barang saya untuk tipe ini, Anda mau yang mana? Ketika pelanggan itu, ya saya mau yang ini, mereka tetap harus menunggu. Karena apa? Perusahaan itu bukan nyetok dan menaruhnya di gudang kalau mobil, karena resiko tidak terjualnya itu juga ya. Jadi untuk perusahaan mobil dia bukan berdasarkan pesanan, karena ingat kalau dia berdasarkan pesanan itu jumlah maupun spesifikasinya dia berdasarkan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, terus apa dong perusahaan mobil? Dia hanya sistem produksinya yang menggunakan just in time. Apakah sudah mempelajari akuntansi keuangan menengah? Atau pernah dengar yang namanya JIT, just in time? Jadi kalau untuk just in time, ketika ketika ada yang mau beli, dia produksi. Tapi dia berdasarkan karena barang-barang yang setengah jadi tersedia. Seperti contohnya untuk mobil, tinggal dibongkar pasang kan? Bukan bongkar, nggak tinggal dipasang-pasang. Onderdil semuanya yang sesuai dengan spesifikasi itu mobil sudah tersedia. Ketika ada pelanggan, maka tinggal dirakit. Itu dia menggunakan sistem just in time. Bukan perusahaan yang hanya berdasarkan pesanan. Sudah paham semuanya? Oke. Nah, untuk karakteristik sistem biaya pesanan itu bisa di modul halaman 3. Di situ ada beberapa karakteristik. Yang pertama penjualan atau produksi. Penjualan ini dilakukan sebelum produksi dimulai. Jadi ada pesanan masuk dulu baru kita berproduksi. Dan proses itu dilakukan untuk memenuhi pesanan yang datang tersebut. Kemudian untuk persediaan bakunya, kita sulit mengestimasi. Karena apa? Pesanan yang masuk itu nggak tentu, maksudnya kita belum tentu bisa estimasikan atau memastikan berapakah pesanan yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, untuk jumlah material yang dibutuhkan akan sulit diestimasi. Sedangkan untuk di bagian gudang, dia pasti akan menyediakan stok. Nah, bagaimana mengetahui stok minimal? Sudah saya jelaskan di awal-awal pertemuan, yaitu dengan data historis, biasanya berapa, maka stok yang akan dilakukan berapa. Nah, berdasarkan itu kita bisa membuat
atau dengan menggunakan metode EOP order point, kita bisa mengetahui berapa minimal pemesanan bahan bakunya atau persediaan yang harus kita lakukan. Nah, untuk persediaan produk jadi, jumlah persediaan produk jadi ini relatif sedikit karena setelah produk selesai sesegera mungkin akan diserahkan kepada pelanggan. Jadi karena kita bekerja berdasarkan pemesanan, kita jarang melakukan stok di gudang untuk barang jadi. Karena biasanya kita sesuai dengan yang dipesan. Jikalaupun kita memproduksi lebih dari yang dipesan, itu hanya karena dia bersisa. Seperti itu. Nah, untuk waktu produksinya, dia merupakan jangka pendek dan dia tidak berjalan berkelanjutan karena menunggu pesanan. Sedangkan jumlah unit yang diproduksi juga akan tergantung spesifikasi yang ditentukan oleh si pelanggan. Nah, bagaimana dengan sistem biayanya? Sistem biaya per unit yang ditentukan dia akan digunakan sistem perpetual. Saat pekerjaan selesai baru kita perhitungkan, dan biaya-biaya tersebut diakumulasikan berdasarkan dan variasi untuk produknya itu lumayan tinggi karena kembali lagi tadi pekerjaan berdasarkan pesanan baik itu spesifikasi maupun jumlahnya ditentukan oleh pelanggan. Jadi untuk variasi produknya akan sangat tinggi karena tiap akan memungkinkan memiliki spesifikasi produk yang berbeda-beda. Meskipunlah itu produk yang sejenis, tapi kemungkinan spesifikasi produknya berbeda. Nah, dalam hal seperti ini, maka kartu biaya pekerjaanlah akan sangat penting fungsinya dalam mencatat persediaan bahan bakunya, persediaan barang jadinya, ataupun pekerjaan yang dilakukan dalam sekali proses produksi untuk pemesanan tersebut. Nah, kalau ini sudah nggak ada masalah, saya kira. Kemudian contohnya di modul halaman 5.11, akuntansi sistem biaya pekerjaan berdasarkan pesanan, itu contohnya ada di 5.11 tanggal 2 Juli dilakukan pembelian bahan itu dilakukan oleh Departemen Pembelian. Pembelian dilakukan secara kredit dengan jatuh tempo 30 hari ke depan. Benar. Nah, bahan-bahan yang dipesan itu 20 lembar kayu mahoni, sejumlah 20 juta, 100 galon filamen, 1 juta, 15 kaleng lem kayu, 600.000, dan 5 kotak paku, 400.000, sehingga total pembelian bahan sebesar 22 juta. Nah, untuk mencatat pembelian bahan tersebut, maka digunakan jurnal persediaan terhadap utang dagang karena dia dibeli secara kredit, yaitu sebesar 22 juta. Nah, dalam departemen produk, kita mau memproduksi untuk produk nomor spesifikasi 212. Sehingga perlu diterbitkan dokumen biaya pekerjaan tadi yang saya sebutkan di awal tadi, seperti dalam contoh. Jadi ini untuk pekerjaan nomor 212 dibutuhkan 5 lembar kayu mahoni. Per lembarnya 1 juta sehingga totalnya 5 juta. Dan diperlukan 10 galon filamen dengan total 1.000, 1 lem kayu dengan total 40.000, dan 1 kotak paku dengan total 80.000, sehingga untuk pekerjaan nomor 212 adalah 5.220.000. Nah, bagaimana dengan ketika pekerjaan nomor 212 itu selesai? Maka di
terdapat dua macam biaya,